Malam itu, Pak Budi mendengar tangisan bayi dari hutan belakang rumahnya. Tangisan yang sama seperti 20 tahun lalu ketika istri dan bayinya meninggal melahirkan di bawah pohon cempaka putih. Sekarang, bunga-bunga cempaka bermunculan di setiap sudut rumah dan tangisan itu semakin keras setiap malam. Apakah yang mati benar-benar pergi atau mereka menunggu waktu yang tepat untuk kembali? Pak Budi duduk terpaku di teras rumah tuanya di pinggiran desa Muara Sari. Jam dinding menunjukkan pukul 23.47, tetapi matanya tak bisa terpejam. Suara itu mulai lagi, tangisan bayi yang memilukan, seolah-olah berasal dari kedalaman hutan yang gelap gulita. Tangannya bergetar saat menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin sejak tadi sore. Kepala yang mulai memutih itu tergoyah pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tidak mungkin, bisiknya sambil menggelengkan kepala dengan kuat. Sari sudah pergi 20 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Istri tercintanya Sari meninggal saat melahirkan anak pertama mereka tepat di bawah pohon cempaka putih yang besar dan angker. Ketika ia terjebak hujan badai dalam perjalanan ke dukun beranak di ujung desa, bayi itu juga tidak selamat. Tubuh mungil itu biru dan dingin. Sejak saat itu, Pak Budi hidup sendiri dalam keheningan yang mencekam, menyimpan luka yang tak pernah sembuh di dalam dadanya. Setiap malam, ia memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Sari yang tersenyum bahagia dengan kebaya putih tidak tahu bahwa kebahagiaan itu akan berakhir tragis. Tangisan itu semakin jelas terdengar, memecah keheningan malam. Bulu kuduknya berdiri, seluruh tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang mendalam. Ia ingat cerita nenek tentang perempuan yang meninggal saat melahirkan. Bagaimana arwah mereka bisa menjadi kuntilanak, mencari anak yang hilang sepanjang masa, berkeliaran di tempat-tempat gelap dengan dendam yang tidak terselesaikan. Tetapi Sari bukan seperti itu. Sari adalah perempuan baik, salehah, yang selalu berdoa 5 waktu dan membantu tetangga yang kesusahan. Sari tidak mungkin menjadi makhluk yang menyeramkan. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma cempaka yang menyengat dan memabukkan. Pak Budi menoleh ke halaman dan hatinya berhenti berdetak seketika. Di sana berserakan kelopak bunga cempaka putih yang baru saja jatuh, membentuk jejak yang jelas menuju pintu rumahnya. Padahal tidak ada pohon cempaka di halamannya, tidak pernah ada sejak ia membangun rumah ini. Keesokan paginya, Pak Budi mengunjungi Mbah Kartini, dukun kampung yang dihormati seisi desa karena kealimannya yang tinggi. Wanita tua berusia 80 tahun itu duduk di beranda rumah kayunya yang dipenuhi tanaman obat dan jimat-jimat kuno yang bergelantungan di mana-mana. Matanya yang keruh karena katarak menatap Pak Budi dengan tatapan menyelidik, seolah bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Wajah keriputnya tampak khawatir ketika melihat raut muka Pak Budi yang pucat pasi. Pak Budi, wajah Bapak pucat sekali, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ada apa sebenarnya? Tanya Mbah Kartini, sambil menghisap rokok kretek buatannya sendiri dengan tembakau dan ramuan khusus. Asap rokoknya mengepul tebal, menciptakan kabut tipis di beranda pagi itu. Pak Budi menceritakan kejadian semalam dengan suara bergetar hebat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti bisikan ketakutan yang mendalam. Mbah Kartini mendengarkan dalam diam yang mencekam, sesekali mengangguk pelan sambil memejamkan mata, seolah sedang merasakan energi negatif yang mengelilingi Pak Budi. Ketika Pak Budi selesai bercerita, wanita tua itu terdiam lama sekali, memandang ke arah hutan dengan tatapan yang sangat serius dan penuh kekhawatiran. Tangannya yang kurus dan penuh kerut meremas tasbih kayu yang selalu dibawanya. Bapak ingat tidak, bagaimana tepatnya Sari meninggal dulu? Tanya Mbah Kartini dengan suara pelan namun menusuk. Di bawah pohon cempaka putih saat badai besar yang mengerikan.
Kenapa bertanya begitu, Mbah? Mbah Kartini menghela napas panjang yang terdengar berat dan penuh makna. Matanya menatap jauh ke arah hutan yang gelap. Pohon cempaka itu sudah berumur ratusan tahun, Pak. Di sana dulunya pernah ada kuburan kuno, makam perempuan-perempuan yang meninggal saat melahirkan. Tempat itu memang sangat angker sejak zaman dahulu. Roh-roh yang tidak tenang sering berkumpul di sana, mencari ketenangan yang tidak pernah mereka dapatkan. Tapi Sari sudah dikubur dengan layak, Mbah. Sudah dibacakan doa-doa lengkap oleh Ustadz. Kadang Pak Budi, cinta yang terlalu besar dan tidak bisa dilepaskan bisa membuat arwah tidak rela pergi ke alam yang seharusnya. Apalagi kalau ada sesuatu atau seseorang yang terus memanggilnya dari dunia ini. Memanggil, siapa yang memanggil Sari? Mbah Kartini menatapnya dalam-dalam dengan mata yang penuh pengertian. Hati Bapak sendiri, Pak. Rasa rindu yang terlalu besar, kesedihan yang tidak pernah dilepaskan selama 20 tahun. Itu seperti mantra kuno yang terus memanggil mereka untuk kembali ke dunia ini. Malam kedua, tangisan bayi terdengar lebih keras dan lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu seolah datang dari berbagai arah sekaligus, mengelilingi rumah Pak Budi dengan aura yang sangat mencekam. Pak Budi berdiri di ambang pintu dengan tangan berkeringat dingin, jantungnya berdebar keras seperti genderang perang. Kali ini ia melihat sosok kabur di antara pepohonan yang rimbun, siluet perempuan berambut panjang yang bergerak melayang tanpa menginjak tanah seperti bayangan yang hidup. Rambutnya menjuntai sampai ke tanah, bergerak tertiup angin malam yang tidak terasa oleh Pak Budi. "Sari," bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu menoleh dengan gerakan yang sangat lambat dan menyeramkan. Walaupun jarak cukup jauh, sekitar 20 meter, Pak Budi bisa merasakan tatapan mata yang familiar, namun mengerikan, mata Sari yang dulu selalu memancarkan kehangatan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat salah dan menakutkan. Mata itu kosong melompong, penuh dengan kesedihan yang tak berujung dan dendam yang menggerogoti jiwa. Di sekitar sosok itu, kelopak bunga cempaka beterbangan seperti salju putih yang menakutkan. Pak Budi melangkah keluar rumah dengan langkah gemetaran, tertarik oleh kerinduan yang mendalam, namun juga ketakutan yang luar biasa. Hatinya terpecah antara kangen yang meledak-ledak dan insting bahaya yang berteriak dalam kepalanya. "Sari, apakah itu benar-benar kamu? Kamu sudah kembali." Sosok itu mulai bergerak mendekat dengan gerakan yang tidak wajar. Setiap langkahnya, atau lebih tepatnya setiap gerakan melayangnya, kelopak cempaka bermunculan di tanah seperti jejak yang tidak kasat mata, membuat jejak wangi yang memabukkan namun menyeramkan. Tangisan bayi semakin keras, seolah-olah berasal dari dada sosok itu sendiri atau dari sesuatu yang digendongnya. Tiba-tiba, tetangga sebelah, Bu Darmi, berteriak panik dari jendela rumahnya yang terbuka. "Pak Budi, jangan keluar, bahaya, masuk sekarang juga." Suara teriakan itu memecah trans atau kesurupan yang melanda Pak Budi. Ia tersadar seketika dan langsung berlari masuk ke rumah dengan panik luar biasa, mengunci pintu dengan tergesa-gesa sambil tubuhnya gemetar hebat. Dari luar ia mendengar suara seperti kuku panjang dan tajam yang menggaruk-garuk pintu kayu dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. "Buka! Buka pintunya!" Suara perempuan yang familiar tapi sangat menyeramkan berbisik dari luar dengan nada yang memelas namun mengerikan. "Aku rindu sekali. Aku ingin pulang ke rumah kita." Pak Budi merosot di balik pintu, tubuhnya gemetar hebat seperti daun yang tertiup badai. Itu suara Sari, suara yang ia rindukan selama 20 tahun, tetapi bukan Sari yang ia kenal dan cintai. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang lapar dan haus dalam nada bicara itu. Pagi berikutnya, Bu Darmi datang dengan membawa sesaji lengkap.
Nasi tumpeng kecil yang masih mengepul, bunga melati segar, kemenyan berkualitas tinggi, dan air putih dalam gelas bening. Wanita paruh baya berusia 45 tahun itu tampak sangat khawatir. Wajahnya pucat dan mata bengkak seperti tidak tidur semalaman. Tangannya gemetar saat menaruh sesaji di depan pintu rumah Pak Budi. "Pak Budi, semalam saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya lihat dengan mata kepala sendiri sosok perempuan berambut panjang berdiri di halaman Bapak. Rambut yang menjuntai sampai tanah, bergerak-gerak sendiri meskipun tidak ada angin. Dan yang paling menakutkan..." Bu Darmi berhenti sejenak, menelan ludah dengan susah payah. "Dan apa, Bu Darmi? Katakan dengan jelas." "Ada lubang besar di punggungnya, Pak. Lubang yang menganga hitam, tempat yang biasanya bayi menyusu. Saya lihat dari jendela rumah saya, jelas sekali." Pak Budi tersentak, tubuhnya langsung lemas. "Lubang di punggung?" "Iya, Pak. Itu tanda khas kuntilanak. Nenek saya dulu pernah cerita, perempuan yang meninggal melahirkan bisa berubah jadi kuntilanak kalau ada dendam yang sangat mendalam atau kerinduan yang tak terselesaikan. Mereka mencari anak yang hilang atau ingin membalas dendam kepada yang masih hidup." Bu Darmi menaruh sesaji dengan hati-hati di depan pintu sambil membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan neneknya dulu. "Ini untuk menenangkan arwahnya, Pak. Tapi yang paling penting, Bapak harus ikhlas melepaskan almarhum Sari. Rasa rindu Bapak yang terlalu kuat dan tidak pernah reda selama 20 tahun ini membuatnya tidak bisa tenang di alam sana. Dia terpanggil kembali ke dunia ini karena cinta Bapak yang berlebihan." "Destu, bagaimana mungkin saya bisa melepaskannya, Bu Darmi? Dia adalah istri saya, ibu dari anak saya yang tidak sempat lahir ke dunia ini. Bagaimana saya bisa melupakan cinta sebesar itu?" "Justru karena cinta yang besar itulah, Pak. Kalau Bapak benar-benar mencintainya dengan tulus, biarkan dia tenang dan bahagia di alam sana. Jangan tahan dia di dunia ini hanya karena ego dan kerinduan Bapak yang tidak mau berakhir. Cinta yang sejati adalah bisa melepaskan dengan ikhlas." Sore harinya, Pak Budi pergi ke makam Sari dengan hati yang dipenuhi kebingungan. Nisan sederhana itu masih terawat dengan baik, dihiasi bunga-bunga segar yang selalu ia bawa setiap minggu tanpa pernah terlewat. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dan mengejutkan. Di atas makam tumbuh pohon cempaka kecil yang tidak pernah ada sebelumnya, dan ia yakin betul tidak pernah menanam pohon itu. "Sari sayang," bisiknya sambil berlutut di tanah yang lembab, "apakah kamu tidak bahagia di alam sana? Apakah kamu benar-benar ingin pulang ke dunia ini?" Angin bertiup kencang tiba-tiba dan kelopak cempaka dari pohon kecil itu berterbangan mengelilinginya dalam lingkaran yang sempurna, seolah menjawab pertanyaannya dengan cara yang menyeramkan. Malam ketiga, Pak Budi memutuskan untuk tidak menutup mata sama sekali. Ia duduk di ruang tamu dengan Al-Quran terbuka di pangkuan, membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Lampu rumah dinyalakan terang benderang, tetapi entah mengapa rumah tetap terasa gelap dan mencekam. Suara jangkrik dan katak di luar tiba-tiba berhenti total, menciptakan keheningan yang tidak wajar dan menakutkan. Ketika jam dinding menunjukkan tepat tengah malam, suara tangisan bayi mulai terdengar lagi. Tetapi kali ini sangat berbeda dan lebih mengerikan. Tangisan itu berasal dari dalam rumah, tepatnya dari kamar tidur yang dulunya ia bagi dengan Sari. Pak Budi menoleh ke arah kamar dengan mata terbelalak ketakutan. Pintu kamar yang tadi ia tutup rapat kini terbuka sedikit. Dan dari balik celah pintu, cahaya remang-remang berwarna putih kebiruan memancar keluar. Cahaya yang tidak berasal dari lampu apapun di rumah itu.
cahaya yang terasa dingin dan menyeramkan. Tangisan bayi semakin keras dan memilukan, seolah bayi itu sedang kesakitan luar biasa. Pak Budi berdiri dengan kaki yang bergetar hebat, langkah demi langkah menuju kamar dengan perasaan takut yang luar biasa, namun juga kerinduan yang tidak bisa dibendung. Tangannya terulur untuk membuka pintu lebih lebar, tetapi ia ragu-ragu karena insting bahayanya berteriak keras. "Sari, apakah kamu benar-benar ada di dalam?" tanyanya dengan suara parau. "Masuk, masuk ke sini, suamiku tersayang." Suara lembut Sari menjawab dari dalam kamar dengan nada yang sangat merindukan. "Aku sedang menimang anak kita. Dia sangat cantik, mirip sekali dengan ibunya." Hati Pak Budi berdebar kencang seperti akan meledak. Anak mereka? Tetapi anak mereka sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tubuh mungil itu dikubur bersamaan dengan Sari. Dengan tangan gemetar dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh, ia membuka pintu kamar perlahan-lahan. Di dalam kamar yang remang-remang itu, sosok Sari duduk membelakanginya di tepi tempat tidur, menggendong sesuatu yang tidak terlihat jelas karena tertutup kain putih lusuh. Rambut panjangnya menjuntai sampai ke lantai kayu, dan tubuhnya tampak sangat kurus, seperti orang yang sudah lama tidak makan. Tulang-tulang di punggungnya terlihat menonjol menakutkan. Ia bersenandung lagu Nina Bobo dengan suara yang indah namun menyeramkan. Lagu yang dulu sering ia nyanyikan ketika masih hamil dan membelai perutnya dengan sayang. "Sari, sayangku," panggil Pak Budi dengan suara bergetar. Sosok itu perlahan menoleh dengan gerakan yang tidak wajar, seperti boneka yang diputar. Wajah Sari tersenyum lebar, tetapi senyum itu mengerikan karena matanya kosong melompong. Tidak ada bola mata di dalamnya. Di pelukannya, ia menggendong sesuatu yang menyerupai bayi, tetapi kulitnya pucat kebiruan dan tidak bergerak sama sekali, seperti mayat. "Lihat, suamiku yang tercinta sudah pulang," kata sosok Sari dengan senyum mengerikan yang membuat darah Pak Budi membeku. "Anak kita sudah lahir dengan sempurna. Dia sangat cantik sekali, persis seperti ibunya dulu." Pak Budi mundur selangkah dengan tubuh berkeringat dingin, jantungnya berdebar tidak karuan. Yang ia lihat di hadapannya bukanlah Sari yang pernah ia cintai dengan segenap hati. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat dan berbahaya yang meniru wujud istri tersayangnya untuk menjebaknya. Udara di kamar terasa sangat dingin, napasnya mengepul seperti berada di dalam ruang pembeku daging. Kamu bukan Sari. Sari tidak seperti ini," katanya dengan suara bergetar hebat. Sosok itu tertawa, suara tawa yang dingin dan menusuk sampai tulang, bergema di seluruh ruangan seperti jeritan setan. Suara itu sama sekali tidak menyerupai tawa Sari yang dulu selalu hangat dan menenangkan. "Tentu saja aku Sari, suami tercintaku. Istrimu yang setia, yang sudah menunggumu selama 20 tahun yang sangat panjang di tempat yang dingin, gelap, dan penuh kesengsaraan. Tempat di mana tidak ada cahaya matahari, tidak ada kehangatan, hanya kegelapan abadi dan kesepian yang menyiksa. Sari sudah tenang, dia sudah berada di tempat yang baik, di surga bersama malaikat-malaikat. Bohong besar," pekik sosok itu sambil berdiri dengan gerakan yang mengejutkan. Tubuhnya yang kurus mulai melayang dari lantai, kaki tidak menyentuh tanah sama sekali. Kain putih yang membungkus tubuhnya berkibar-kibar meski tidak ada angin. Dia menderita, dia kesakitan setiap hari. Dia ingin pulang ke rumah ini bersama anaknya yang tidak sempat ia peluk. Pak Budi melihat lebih jelas sosok yang digendong makhluk itu. Bukan bayi manusia, tetapi sekumpulan tulang kecil yang sudah menghitam, dibalut kain putih lusuh yang sudah kotor dan robek-robek. Bau busuk mulai menyebar di ruangan. Bau mayat yang sudah membusuk bertahun-tahun. Mata kosong sosok Sari menatapnya dengan penuh dendam dan amarah yang mendalam.
Kamu yang memanggilku kembali ke dunia ini. Lanjutnya dengan suara yang semakin serak dan mengerikan. Setiap malam kamu memanggil namaku dalam tangisan. Setiap malam kamu menangis merindukan aku sampai subuh. Jadi aku datang memenuhi panggilanmu. Aku pulang untuk selamanya. Aku tidak pernah memanggil kamu untuk kembali. Hatimu memanggil dengan sangat keras. Pikiranmu memanggil dengan kepedihan yang luar biasa. Kerinduan dan penyesalan itu seperti mantra hitam yang menarikku dari dunia sana dengan paksa. Dan sekarang aku sudah di sini, di rumah kita, untuk selamanya sampai ajal memisahkan. Sosok itu mulai mendekat dengan gerakan melayang yang menyeramkan, dan Pak Budi melihat jelas punggungnya, lubang besar yang menganga hitam, tempat di mana anak-anak biasanya menyusui. Di dalam lubang itu terlihat kegelapan total yang menakutkan, ciri khas kuntilanak yang tidak bisa dibantah lagi. Bergabunglah dengan kami, suami tersayang, bisiknya dengan suara yang semakin serak, seperti logam bergesekan. Kita akan menjadi keluarga yang utuh dan bahagia di dunia ini untuk selamanya. Tidak ada yang akan memisahkan kita lagi. Pak Budi berlari keluar rumah dalam kepanikan total. Nafasnya terengah-engah dan jantung rasanya mau copot. Di luar, hujan mulai turun dengan sangat lebat, persis seperti malam mengerikan ketika Sari meninggal 20 tahun yang lalu. Air hujan dingin membasahi seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak peduli. Yang penting adalah lari sejauh mungkin dari makhluk mengerikan itu. Ia berlari menuju rumah Mbah Kartini dengan langkah terhuyung-huyung, tetapi di tengah jalan yang gelap gulita, ia menyadari dengan ngeri bahwa sosok itu mengikutinya. Melayang cepat di antara pepohonan yang rimbun, rambut panjangnya berkibar-kibar, seperti bendera hitam yang menakutkan. Cahaya remang dari lampu jalan membuatnya bisa melihat sosok itu sesekali muncul dan menghilang di balik pohon. "Lari kemana, suamiku tersayang?" teriak sosok itu dari kejauhan dengan suara yang menggelegar seperti guntur. "Kita sudah bersatu sampai mati memisahkan. Ingat janji pernikahan kita dulu. Dan sekarang, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kita. Kita akan bersama selamanya." Pak Budi menggedor pintu rumah Mbah Kartini dengan panik luar biasa. Tangannya gemetar hebat sampai hampir tidak bisa mengetuk pintu. "Mbah, tolong saya, buka pintu. Sari, dia datang mengejar saya. Dia mau membawa saya pergi." Untung saja Mbah Kartini masih terjaga di tengah malam yang larut, sedang duduk bersila di depan altar kecil sambil membaca mantra-mantra perlindungan kuno dengan suara pelan. Wanita tua itu sudah merasakan gangguan gaib yang kuat sejak tadi malam, makanya ia tidak bisa tidur dan terus berdoa. "Pak Budi, ada apa? Masuk cepat." Mbah Kartini langsung membuka pintu dan menarik Pak Budi masuk dengan kekuatan yang mengejutkan untuk ukuran wanita tua. Ia langsung mengunci pintu rapat-rapat dan menyalakan kemenyan berkualitas tinggi dalam jumlah banyak. Asap kemenyan mengepul sangat tebal di dalam ruangan, menciptakan kabut putih yang menyengat hidung. "Sudah saya duga ini akan terjadi lebih cepat dari perkiraan," kata Mbah Kartini sambil terus membaca doa-doa perlindungan dengan suara keras. "Bapak terlalu lama menyimpan luka dan kesedihan yang mendalam. Rasa sedih dan rindu yang berlebihan selama 20 tahun ini bisa memanggil roh jahat untuk meniru wujud orang yang kita sayangi. Mereka makan dari energi kesedihan kita. Jadi itu memang bukan Sari? Bukan sama sekali. Itu kuntilanak yang sangat jahat yang meniru wujud almarhum Sari. Mereka pandai sekali meniru wujud orang yang sudah mati untuk memikat korbannya masuk ke dalam jebakan. Sari yang asli sudah tenang dan bahagia di alam sana, tidak akan pernah mengganggu orang yang masih hidup." Tiba-tiba, suara garukan keras seperti cakar binatang buas terdengar di atap rumah kayu tua itu. Genteng bergerak geser dengan suara yang sangat keras dan menakutkan.
Mbah Kartini menambah volume bacaan doanya sampai terdengar seperti teriakan. "Dia ada di atas rumah," bisik Pak Budi dengan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya gemetar seperti daun kering. Suara garukan di atas semakin keras dan ganas, seperti puluhan cakar yang menggaruk genteng dengan kekuatan supernatural. Genteng mulai berjatuhan satu persatu dengan suara gedebuk yang menggelegar, membuat lubang-lubang kecil di atap. Debu dan serpihan kayu berjatuhan ke dalam rumah. Mbah Kartini bangkit dengan gerakan cepat dan mengambil sebotol air putih bening yang sudah diberi doa khusus selama 40 hari 40 malam, plus rempah-rempah dan minyak zaitun yang diberkati. "Pak Budi, dengarkan saya dengan baik-baik dan jangan sampai salah," kata Mbah Kartini dengan suara tegas namun penuh perhatian. "Yang harus Bapak lakukan sekarang juga adalah mengikhlaskan kepergian Sari dengan sepenuh hati. Benar-benar ikhlas, bukan hanya di mulut saja. Selama ini Bapak masih menyimpan rasa bersalah yang luar biasa karena tidak bisa menyelamatkan dia dan anak Bapak waktu itu." "Bagaimana saya bisa ikhlas, Mbah? Saya yang membiarkan dia pergi sendirian ke dukun beranak saat hujan badai. Saya yang tidak menemaninya. Kalau saya ikut waktu itu, mungkin mereka berdua masih hidup. Justru itu masalahnya. Rasa bersalah Bapak yang tidak pernah dilepaskan selama 20 tahun ini memberikan kekuatan kepada kuntilanak itu untuk terus mengganggu dan menyiksa Bapak. Dia makan dan minum dari penyesalan dan kerinduan Bapak yang tidak ada habisnya." Tiba-tiba, suara Sari terdengar sangat jelas dari luar jendela, suara yang memelas dan menyayat hati. Buka jendelanya, suamiku. Aku kedinginan sekali di luar. Hujannya deras, aku ingin masuk dan memeluk kamu." Pak Budi hampir tergoda untuk membuka jendela karena suara itu benar-benar mirip Sari yang dulu. Tetapi Mbah Kartini menahannya dengan kekuatan penuh. "Jangan sekali-kali. Kalau Bapak membiarkannya masuk, dia akan langsung membawa Bapak ke dunianya yang gelap. Bapak akan mati dan arwah Bapak akan terjebak bersamanya selamanya." "Suamiku tersayang, kenapa kamu tidak mau bertemu istrimu sendiri?" Suara itu semakin memelas dan menyayat hati. "Aku sudah menunggu sangat lama. 20 tahun aku menunggu dalam kegelapan yang menakutkan, dingin, kesepian, hanya untuk bertemu denganmu lagi." Air mata Pak Budi mulai menetes deras. Hatinya terguncang hebat antara kerinduan yang mendalam dan ketakutan yang luar biasa. Mbah Kartini menyiramkan air doa ke jendela dengan gerakan cepat dan terdengar suara jeritan yang sangat mengerikan dari luar, seperti suara logam yang bergesekan dengan kaca. Suara itu memekakkan telinga dan membuat bulu kuduk berdiri. "Bapak harus kuat dan teguh pendirian," kata Mbah Kartini dengan suara keras untuk melawan suara jeritan di luar. "Ingat baik-baik, Sari yang asli tidak akan pernah menyakiti atau menakut-nakuti Bapak. Dia pasti ingin Bapak bahagia dan melanjutkan hidup dengan tenang." Keesokan harinya, Pak Budi kembali ke rumahnya dengan hati yang terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya, seolah beban seberat gunung yang selama 20 tahun ia pikul di pundaknya sudah terangkat. Sinar matahari pagi terasa lebih hangat dan menyejukkan, burung-burung berkicau dengan riang dan udara terasa lebih segar. Bunga-bunga cempaka yang berserakan di halaman sudah menghilang tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Rumah terasa normal kembali, tidak ada lagi aura yang menyeramkan atau energi negatif yang mencekam seperti malam-malam sebelumnya. Bahkan kucing-kucing kampung yang biasanya takut lewat depan rumahnya kini berani bermain-main di halaman. Tetapi ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya sudah lama ia lakukan, sesuatu yang tertunda selama 20 tahun karena rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Ia pergi ke makam Sari
dengan membawa bunga melati putih segar yang baru dipetik dari kebun, bunga kesukaan Sari semasa hidup, bukan cempaka yang selalu dikaitkan dengan kuntilanak dan makhluk halus. Melati adalah bunga kesucian dan ketenangan, simbol cinta yang tulus tanpa pamrih. Sari sayang, cinta hatiku, katanya sambil berlutut di depan nisan yang sudah ia rawat selama bertahun-tahun. Hari ini, saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal yang sesungguhnya, selamat tinggal yang tulus dan ikhlas. Selama 20 tahun, saya egois memenjarakan kenangan kita di dalam kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Saya tidak pernah memberikan kamu kebebasan untuk tenang dan bahagia di alam sana. Angin bertiup sepoi-sepoi dengan lembut, membawa aroma melati yang menenangkan jiwa dan menyejukkan hati. Tidak ada lagi aroma cempaka yang menyengat dan mencekam seperti malam-malam yang mengerikan kemarin. Sekarang saya lepaskan kamu dengan sepenuh hati. Pergilah dengan tenang dan damai. Jaga anak kita di sana dengan baik. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi di tempat yang indah, tetapi bukan sekarang. Sekarang saya harus melanjutkan hidup untuk menghormati cinta kita yang pernah indah itu. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Pak Budi merasa benar-benar damai dan tenang. Tidak ada lagi rasa bersalah yang menggerogoti hatinya setiap hari. Ia tidak mendengar tangisan bayi lagi, tidak ada lagi sosok menyeramkan yang menghantuinya. Hanya ketenangan, kedamaian, dan penerimaan yang tulus terhadap takdir yang sudah ditetapkan yang Maha Kuasa. Ketika ia berjalan pulang dengan langkah yang ringan, ia melihat sekilas sosok samar di kejauhan. Seorang anak laki-laki kecil yang tersenyum dengan polos dan ceria, berdiri di samping sosok perempuan yang samar-samar menyerupai Sari. Mereka melambaikan tangan dengan gembira, lalu perlahan menghilang dalam cahaya sore yang hangat dan menenangkan. Pak Budi tersenyum untuk pertama kalinya setelah 20 tahun. 2 bulan kemudian, kehidupan Pak Budi benar-benar berubah 180 derajat ke arah yang positif. Wajahnya yang dulu selalu murung dan penuh kesedihan kini berseri-seri dan penuh semangat hidup. Ia mulai aktif lagi di kegiatan-kegiatan kampung, seperti kerja bakti membersihkan masjid, gotong royong memperbaiki jalan desa, dan membantu tetangga yang sedang kesusahan. Yang paling penting dari semua perubahan itu, ia mulai terbuka untuk menerima kebahagiaan baru dalam hidupnya yang sudah terlalu lama diselimuti kabut kesedihan. Suatu sore yang cerah ketika ia sedang menyiram tanaman bunga melati di halaman rumah, seorang janda muda berusia sekitar 35 tahun bernama Bu Ratna datang berkunjung dengan membawa anaknya. Wanita yang cantik dan berwibawa itu baru pindah ke kampung sekitar sebulan yang lalu dengan anak laki-lakinya yang cerdas dan sopan berusia 8 tahun. Mereka mengontrak rumah sederhana di ujung kampung, tidak jauh dari rumah Pak Budi. "Selamat sore, Pak Budi," sapa Bu Ratna dengan ramah sambil tersenyum tulus. "Saya ingin berterima kasih banyak karena kemarin Bapak sudah dengan baik hati membantu perbaiki pagar rumah kontrakan saya yang rusak karena angin kencang. Tanpa bantuan Bapak, saya tidak tahu harus minta tolong siapa lagi." "Sama-sama, Bu. Kita ini tetangga, sudah sewajarnya saling membantu di saat susah maupun senang. Jangan sungkan-sungkan kalau butuh bantuan apa-apa lagi." Anak Bu Ratna yang bernama Dimas bermain dengan riang di halaman, tertawa gembira saat mengejar kupu-kupu kuning yang berterbangan di antara bunga-bunga melati. Suara tawanya yang polos dan ceria mengingatkan Pak Budi pada impiannya dulu tentang anak yang akan ia besarkan dengan penuh kasih sayang bersama Sari. Tetapi kali ini, kenangan itu tidak membuatnya sedih, melainkan membuatnya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk merasakan kehangatan keluarga. "Pak Budi,"
kata Bu Ratna dengan hati-hati, takut menyinggung perasaan. Maaf kalau saya lancang bertanya, boleh tahu mengapa Bapak tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Apakah tidak merasa kesepian, terutama di malam hari? Pak Budi tersenyum dengan tulus. Tidak ada lagi rasa sakit di hatinya saat membicarakan masa lalu. Istri saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu, Bu. Dulu saya memang tidak bisa menerima kenyataan pahit itu dan terjebak dalam kesedihan yang berkepanjangan. Tetapi sekarang, alhamdulillah saya sudah ikhlas dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya yakin dengan sepenuh hati, Dia pasti ingin saya bahagia dan melanjutkan hidup dengan semangat. Bu Ratna mengangguk paham dengan mata yang berkaca-kaca. Suami saya juga sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit jantung yang mendadak. Awalnya memang sangat sulit dan terasa seperti dunia runtuh, tetapi lama-lama kita belajar bahwa hidup harus terus berjalan untuk anak-anak kita. Hujan semakin deras dan angin bertiup sangat kencang, membuat pohon-pohon di sekitar rumah Mbah Kartini bergoyang dengan suara gemuruh yang menakutkan. Suara jeritan dari luar semakin mengerikan dan tidak manusiawi, berubah menjadi lolongan panjang seperti serigala yang sedang kesakitan. Sosok yang menyamar sebagai Sari mulai menunjukkan wujud aslinya yang menyeramkan. Suara yang berubah menjadi serak dan penuh amarah, tidak lagi menyerupai suara istri Pak Budi yang lembut. Kalau kamu tidak mau keluar dengan baik-baik, aku yang akan masuk dan menyeret kamu keluar. Teriak sosok itu dengan suara yang sudah tidak menyerupai manusia lagi. Suara itu bergema mengerikan di seluruh desa, membuat anjing-anjing kampung melolong ketakutan dan bersembunyi di kolong rumah. Pintu dan jendela rumah Mbah Kartini mulai bergetar hebat seolah ada gempa bumi yang dahsyat. Kaca jendela retak-retak dengan suara berderit yang menyayat telinga. Mbah Kartini terus membaca mantra perlindungan sambil menyiramkan air doa ke sekeliling ruangan dengan gerakan yang terampil. Asap kemenyan semakin mengepul tebal, hampir membuat ruangan tidak terlihat. Pak Budi berlutut di tengah ruangan, akhirnya menyadari apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan teror ini. Air mata mengalir deras di pipinya yang pucat. Sari yang asli, maafkan saya, bisiknya sambil menangis dengan suara bergetar. Selama 20 tahun ini, saya tidak bisa melepaskan kepergian kamu dan anak kita. Saya merasa bersalah yang luar biasa, merasa gagal sebagai suami dan calon ayah yang tidak bisa melindungi keluarga sendiri. Suara jeritan dari luar mulai mengecil sedikit. Seolah makhluk itu mendengarkan perkataan Pak Budi. Saya menyalahkan diri sendiri setiap hari. Kenapa saya tidak ikut menemani kamu ke dukun beranak? Kenapa saya membiarkan kamu pergi sendirian dalam badai? Seandainya saya bersama kamu, mungkin kalian berdua masih hidup dan kita bisa bahagia bersama. Tangisan Pak Budi semakin keras. Suaranya terpecah-pecah karena emosi yang meledak setelah 20 tahun disimpan. Tapi sekarang saya mengerti setelah mendengar nasihat Mbah Kartini. Cinta yang sejati adalah bisa melepaskan dengan ikhlas. Saya mencintai kamu, Sari. Justru karena cinta yang tulus itulah saya harus melepaskan kamu pergi dengan tenang. Pak Budi bangkit dengan kaki gemetar dan menghadap ke arah jendela dengan mata penuh air mata, tetapi hati yang mulai kuat. Dan kamu, makhluk jahat yang meniru wujud istri saya tercinta, aku tidak takut lagi padamu. Kamu tidak punya kekuatan atas saya lagi karena aku sudah ikhlas dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba, suara jeritan yang sangat keras memecah keheningan malam. Suara yang penuh amarah dan kekecewaan yang luar biasa karena kehilangan kekuatan. Setelah jeritan itu, semuanya tiba-tiba hening total. Hujan berhenti seketika, angin tidak bertiup lagi, dan udara kembali tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan suara jangkrik dan katak malam mulai terdengar kembali.
Mbah Kartini tersenyum lega sambil mengelap keringat di dahinya. Sudah pergi, Pak. Kuntilana itu sudah tidak punya cengkeraman atas Bapak lagi karena Bapak sudah benar-benar melepaskan kerinduan yang berlebihan itu. Hidup mengajarkan kita bahwa tidak semua yang pergi benar-benar hilang. Kadang mereka menunggu di tempat yang tidak terlihat, berharap kita bisa ikhlas dan bahagia. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak kisah yang menginspirasi. Bagikan juga pengalaman spiritual Anda di kolom komentar.